kelas menahan kakinya yang mungkin kiradan. Ya kalau masih lelah bukan kiradan. Sehingga baik adil ya, sepakat ya. Baik. Apa lagi? Nah ini yang penting sekali. Jangan merasa diri hebat, Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Sombong. Ketika iblis dikeluarkan, dia sujud sama Adam. Apa jawaban iblis? Anak khairun minhu, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Saya nggak mau sujud pada makhluk yang saya lebih baik ya Allah. Saya lebih baik. Saya nggak mau. Lalu apa yang terjadi? Karena iblis merasa diri lebih baik daripada Adam, karena itulah Allah keluarkan iblis dari surga. Bukan hanya semata-mata karena melawan perintah Allah, tapi karena dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Maka Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, hari ini siapapun yang merasa diri lebih baik daripada orang lain, jangan-jangan itu asal-muasal masalah nggak pernah selesai dalam hidup kita. Kenapa? Karena merasa diri lebih baik. Jilbab yang dipakai, pakainya lebih bagus dari saya. Kacamata yang kita pakai, gagangnya lebih mahal saya, kayaknya susah BPJS. Jangan-jangan kita merasa diri lebih baik, sombong. Dan orang-orang yang merasa seperti itu tidak pernah berharap masuk surga. Jangan masuk surga, mencium bau surga saja, enggak akan pernah. Maka siapapun kita hari ini, apapun jabatan kita, tinggi apapun pangkat kita, jangan sombong. Jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Iya, sepakat. Baik. Nah, ini yang penting juga. Bapak Ibu, yang punya HP kunci, supaya silentkan. Saya nggak menyuruh untuk mematikan HP-nya. Silentkan saja. Supaya kegiatan kita 60 menit ke depan ini benar-benar efektif. Maka ya, apalagi jangan berproses hingga akhir. Nikmati saja prosesnya. Ya. Next. Baik. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu hari ini yang pernah punya musuh dalam hidupnya? Pernah punya lawan? Pernah punya seseorang yang gak kita sukai? Ada? Punya kawan yang hobi ngobrolin kita di belakang kita? Ada? Ada? Mana? Lalu ya, ngomong ilmu udah dikatakan. Baik. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau orang yang sering ngobrolin kita di belakang kita, jelekkan kita, saat ini duduk di sebelah kiri dan kanan kita, kira-kira nyaman nggak duduk di sebelah orang yang tidak kita sukai? Gimana? Nyaman nggak? Nyaman. Nah hari ini saya ingin cek di Masjidnya, apakah ASN pemerintah Kabupaten Bandung Pariaman ini semua itu adalah sahabat sejati? Sudah saling kenal belum? Antara satu dengan lain? Sudah belum? Pertanyaannya, sudah jadi sahabat belum? Keluarga besar Kabupaten Padang Pariaman, kita pengen dan merindukan menjadi sahabat sejati semuanya, sudah. Pertanyaannya, mau tidak hari ini saya persaudarakan Bapak Ibu? Mau atau tidak? Bapak dan Dewi. Mau atau tidak? Baik. Nah, Bapak Ibu, insya Allah sebelum saya lanjutkan materi, saya pengen mempersaudarakan kita layaknya kaum Ansar dan Muhajirin. Bapak Ibu tahu bagaimana hebatnya ukhuwah yang terbangun antara Ansar dan Muhajirin, luar biasa. Bahkan ada suatu ketika ada yang mau menyerahkan istrinya pada kaum Muhajirin. Silakan ambil istri saya. Luar biasa umurnya, tapi hari ini tidak bicara itu. Ya. Tidak juga bisa seperti itu, kan gitu. Hari ini salah satu bukti kita adalah sahabat sejati adalah mau mendoakan orang lain. Pertanyaannya, Bu, pernah nggak mendoakan orang lain? Pernah? Serius? Gimana cara mendoakan orang lain? Jangan Bapak Ibu jawab, Allahumma sholli muslimin wal muslimat.
wal mukminin wal mukminat. Jangan jawab itu. Saya juga berdoa seperti itu, tapi bukan itu yang saya maksud. Mendoakan orang lain menyebut namanya dalam doa kita. Contoh di sebuah bidang, di sebuah dinas ada beberapa bidang. Pernah tak kita menyebut nama kabid dalam doa kita? Ya Allah, sehatkan Pak Kabid saya. Tidak pernah. Jujur, pernah tak? Seorang kabid atau seorang kabak di sekretariat daerah pernah tak mendoakan stafnya? Ya Allah, staf saya yang namanya si Waduh, sehatkan ya Allah, panjangkan umurnya, berkahi keluarganya. Pernah tak? Nah, pernah. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk di tempat yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, di hari yang Allah muliakan ini, kita mendoakan sahabat sejati kita. Boleh saya panggil semua sahabat sejati ya? Boleh ya? Nah, gimana caranya Pak? Sederhana sekali. Sederhana sekali. Dalam hitung tiga, saya minta Bapak dan Ibu boleh duduk berhadapan, berarti berpasangan ya, di kiri atau di kanan. Bapak-bapak juga seperti itu. Pak Sisa silakan pilih sebelah kanan atau sebelah kiri. Dengan gadis ucapnya boleh berhadapan atau dengan Pak Yanto juga boleh berhadapan. Silakan pilih. Dalam hitung tiga, silakan 1, 2, 3 duduk berhadapan. No, harus berpasangan. Maka jangan jual sesudah. Baik ya. Kita akan mendoakan. Di depan juga boleh. Pak Kadis, ya. Pak Ubu. Saudara baru. Oke. Boleh angkat tangan kanannya ke atas. Seperti ini. Silakan taruh tangan kanannya di area jantung orang yang di depan kita. Area jantung. Bisa kan? Berarti tangan kita di area jantung orang di depan. Saya kira instruksinya saya tahu. Bukan yang kiri, bukan kanan. Tangan kanan di area jantung, area jantung sebelah kiri. Baik, silakan. Dalam hitung tiga, taruh tangan kanannya di area jantung orang yang di depan kita. 1, sembari menunjukkan kepada dan pejamkan matanya. 2, 3. Mohon izin tidak ada yang bersuara. Saya ingin mengajak kita mendoakan orang yang di depan kita. Mohon izin kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu cukup mendengarkan saya saja. Kalau yang saya sampaikan adalah doa, maka tolong aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, di pagi yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, izinkan hamba mendoakan orang lain ya Allah. Orang yang ada di depan hamba. Seperti saat ini hamba sedang merasakan detak jantung orang yang ada di depan hamba. Kami mohon padamu ya Allah, tolong jangan engkau hentikan detak jantungnya. Biarkan jantungnya terus berdetak, agar ia punya waktu untuk bersama anaknya, laksanakan melanjutkan pengabdiannya. Ya Allah, sekiranya orang yang ada di depan hamba sedang punya masalah seberat apapun ya Allah, maka kami mohon engkau selesaikan masalahnya dengan cara apapun. Ya Allah, sekiranya orang yang ada di depan hamba hari ini sedang engkau uji dengan penyakit, maka tolong angkat penyakitnya ya Rabb. Ya Allah, sekiranya orang yang ada di depan hamba hari ini punya anak tapi tak lagi patuh dan nurut pada orang tuanya, maka kami mohon padamu ya Allah,
Anugerahkan kelembutan hati pada anak-anaknya agar anak-anaknya patuh dan tunduk pada orang tua. Robi, kalau sekiranya orang yang ada di depan hamba hari ini sudah dikelilingi hutang-piutang hidupnya, sesaat lupasnya karena hutang-piutang, maka kami mohon padamu ya Allah, lunaskan hutangnya dengan cara. Robi, kami mohon padamu ya Allah, kalau sekiranya orang yang ada di depan hamba hari ini benar-benar merindukan bisa hadir menginjakkan kaki ke Baitullah ya Allah, maka izinkan kelak ia bersama keluarganya, karib kerabatnya, orang-orang yang dia cintai bisa alhamdulillah bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ya Allah, sehatkan orang yang hidup hamba, berkahi hidupnya, sehatkan kedua orang tuanya ya Rabbi, mudahkan segala urusan, murahkan rezeki, berkahi di dunia akhiratnya ya Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita kepalanya dan ucapkan terima kasih kepada orang yang di dekat kita. Ibu-ibu boleh peluk. Terima kasih, selamat makan. Dulu yang normal lagi ada bermain. Baik. Kita sudah makan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendoakan orang lain? Apa yang Bapak rasakan saat mendoakan orang lain? Senang? Ya. Bahkan ada di antara kita yang saya lihat itu air mata karena nikmat sekali mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, Bapak Ibu, malaikat akan mengatakan untukmu juga. Nah, hebatnya mendoakan orang lain itu luar biasa. Saya punya kawan menikah 10 tahun gak punya anak. Tahun ke-11 ada yang menyarankan, coba doakan orang yang sama kondisinya dengan kamu agar Allah berikan dia keturunan. Dan dia dawamkan selama 3 bulan mendoakan orang lain, menyebut namanya dalam doa. Ada Allah izinkan. Ya, luar biasa mendoakan orang lain. Jadi kalau hari ini belum terasa sulit, susah, rasa kiseren, cobalah mendoakan orang lain. Insya Allah akan mudahkan min haitsu la yahtasib dan arah tidak kita sama. Baik, kita masuk ke dalam materi. Setengah jam lagi, 30 menit lagi, dan sampai bisa menyampaikan materi. Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu, apa alasan Bapak Ibu hadir di sini? Bapak Ibu, apa alasannya hadir di sini? Sekadar itu berbulangan karena atasan kita hadir di sini, Pak Wagub hadir di sini, Pak Sekda hadir di sini, apakah karena itu kita hadir di sini? Apa alasannya juga ini? Panggilan nanti, insyaallah. Oh Pak, ada yang beberapa alasan yang ada di sini. Bagaimana dengan ceramah Pak? Betul ya. Apalagi pengen nambah ilmu pengetahuan, apalagi baik. Alasan yang tadi benar, tidak salah ya. Benar. Tapi saya mohon izin menyimpulkan 2 hal saja. Kenapa kita hadir di sini hari ini? Yang pertama, karena masalah, yang kedua karena keinginan. Betul tidak? Coba saya cek dulu. Siapa di antara bapak dan ibu yang sedang punya masalah hidupnya? Ada? Yang sedang punya masalah hidupnya ada? 1 orang saja yang punya masalah hidupnya di sini. Selebihnya ada ayam, makmur sentosa. Cung tangannya siapa yang punya masalah? Saya ganti pertanyaan, saya ganti. Tolong jawab. Jujur, siapa yang pengen Allah bantu selesai masalahnya? Baik. Berarti kita sepakat setiap kita punya masalah. Apa masalah itu? Di kantor ada masalah nggak? Apa masalahnya?
Ada yang masalah pendidikan anak, masalah enggak? Ada masalah dengan pasangan enggak? Kok tinggi suaranya? Pengalaman kayaknya. Aku sudah bermasalah. Ada masalah dengan kesehatan enggak? Dan kakinya sudah sakit, asam urat gitu ya. Banyak ya. Jantungnya berdebar-debar, lagi baru gitu ya. Tanggal 1 berdebar-debarnya kencang. Tanggal 5 tambah kencang karena sudah habis. Ada masalah dengan hutang piutang enggak? Siapa yang punya hutang? Udah 10 hutang ya? Maksudnya hutang ke orang, bukan ke bank. Baik, pertanyaan kedua. Siapa di antara kita hari ini yang sedang punya mimpi besar dalam hidupnya? Pak, saya punya keinginan besar dalam hidup saya, Pak. Ada? Semua sepakat punya keinginan, punya mimpi. Bu, apa yang paling ibu mimpikan hari ini? Masuk sekarang? Hah? Oh, nanti. Baik. Surga Pak, nanti. Sekarang ya. Oke, kita sepakat. Kita punya masalah, kita punya keinginan. Pertanyaannya adalah Pak, gimana supaya masalah selesai, keinginan tercapai, betul enggak? Nah, kita bahas soal ini. Oke, Bu. Kita dari sudah sepakat bahwa kita punya masalah dan punya keinginan. Nah, sekarang kalau sekiranya boleh ya, saya analogikan masalah itu adalah kegelapan. Maka dilihat hari ini saya tidak tahu kegelapan seperti apa yang sedang tertitipkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu semua. Jadi ada di antara kita hari ini yang melakukan hidup dengan pasangan. Allah berikan pasangan yang tidak setia. Allah berikan kita pasangan yang tak lagi merasa dicintai dan dihargai oleh kita. Atau kita hari ini sebagai istri tak lagi merasa dihargai dan dicintai suami kita. Ada seperti itu. Ada. Masih ingat dulu ketika awal pertama menikah? Kemana Bapak dan Ibu diajak jalan sama suami? Ingat? Pertama kali menikah, katakanlah pada saat itu suami ajak Bapak dan Ibu jalan ke pantai Cermin lah, seperti itu. Jalan kedua, ini pertama menikah, sedang hangat-hangatnya, pengantin baru. Jalan. Pada saat itu tak kenapa, tiba-tiba sang istrinya tertaruang. Apa bahasa di sini ya, tertaruang? Hah? Tergelincir. Terjatuh dan tergores kaki istrinya. Kira-kira apa bahasa suami pada saat itu? Hati-hati sayang, ampunan sakit, itu adalah ya Allah, saya Pak sakit. Betul ya? 15 tahun kemudian di tempat yang sama terjadi peristiwa yang sama. Berjalan dan istri juga tertaruh. Apa bahasa suami pada saat itu? Aduh, gak mancing betul biar pakai betul deh. Enggak ya. Betul? Bisa jadi ada di antara kita sedang menghadirkan fenomena seperti ini. Tak lagi merasa dicintai. Atau hari ini banyak di antara kita yang merasa Allah gelapkan hidupnya dengan punya anak yang tak lagi patuh, tak lagi nurut pada orang tuanya. Ada? Bang, aku tak patuh, lama babu ia muncul dan mengecek sebagai ibu. Padahal belum tentu babu ia kan muncul. Tak patuhnya Bapak, melawannya Bapak. Ada seperti itu? Ada? Atau ada di antara kita hari ini yang sedang tergelapkan hidup kita dengan hutang piutang yang tidak pernah lunas. Dia lunas tuh baru ya. Maksud saya bukan kebet. Kalau kebet itu ada, tapi ke personal orang-orang ya, bendahara semuanya. Baik. Atau ada di antara
atau Allah hidup kita ini punya kesehatan, anak yang sakit terus-menerus, istri yang mungkin sakit terus-menerus, orang tua yang tidak sembuh-sembuh. Bapak Ibu, apapun bentuk kegelapan yang harusnya Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, demi Allah, bukan karena Allah benci. Ingat kisah Yunus dalam Al-Quran. Yunus meninggalkan pasukan umatnya, kemudian pergi ke tepi pantai, naik ke kapal, sampai di tengah kapal apa terjadi? Kapal berhenti, ya. Dilakukan ujian 3 kali, dilakukan ujian nama Nabi Yunus yang kedua. Lalu dilemparkan Nabi Yunus ke lautan, dan Allah kirim ikan yang besar sekali, ikan sebesar Yunus ini. Dan pada saat itu ikan menelan Nabi Yunus tanpa melukai, kemudian masuk ke dasar samudera, dan Allah ceritakan 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus. Apa kegelapannya? Yang pertama, kegelapan perut ikan. Karena perut ikan itu gelap, tidak ada PLN di sana, tidak ada lampu penerang. Kegelapan yang kedua, kegelapan dasar samudera. Dasar samudera itu gelap. Lihat tadi itu. Kegelapan yang ketiga, kegelapan malam. Peristiwa itu terjadi pada malam. 3 kegelapan Allah izinkan Nabi Yunus supaya bisa. Apa yang dilakukan Nabi Yunus pada saat menenggelamkan hidupnya? Dia tahu. Apakah Nabi Yunus memberontak? Apakah Nabi Yunus berteriak, ya Allah tolong, ya Allah saya tidak sanggup, ya Allah ini belum, ya Allah? Apakah itu yang dilakukan? Ini memang tidak, bukan itu. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Berdoa. Kalau bahasa kita mengakui dosa dengan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Rabbi. Berdoa. Nah, sejatinya siapapun yang hari ini Allah gelapkan hidupnya dengan apapun masalah, pasangankah, anaknya, keuangannya, ekonominya, sejatinya yang harus kita lakukan pertama, akui dosa kita. Hamba banyak salah ya Allah. Anak hamba pahlawan ke hamba dan patuh karena salah dosa hamba ya Allah. Mungkin pernah hamba berikan makanan haram dari cara yang tidak baik ya Allah. Bagi hamba banyak-banyak. Mohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi nafkah yang kita berikan pada anak kita bisa jadi tanpa kita sadari dari harta yang kurang. Kita salahkan anak kita pada saat Allah hadirkan output berupa anak yang pahlawan ini bisa jadi diawali dari kita, karena kita kurang perhatikan makanan. Baik. Nah, apa lagi yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua agar Allah bantu, agar Allah tolong hidup kita. Minta supaya nasib hidup berbaik sangka. Bapak Ibu pernah nggak buat sapu kurang meja sholat di kantor? Pernah? Sering. Pernah berurusan ke atasan enggak? Apa Bapak Ibu? Pernah? Gak ada jawabannya, karena aku didengar di sebelah dia. Baik. Bapak Ibu, saya tanya dulu. Tuh, menurut Ibu itu foto. Seseorang yang bagaimana? Yang sedang bahagia dengan pasangannya. Baik Bu, sama Bu. Bu, pasangan. Baik. Silakan dulu. Dengan anak, kalau dengan anak, apa dengan pasangan itu dengan? Lihat ya. Apakah benar apa yang terjadi? Kalau melihat dari sini, yakin betul dia dengan pasangan, dengan anak, ya. Salah? Tidak salah. Nah, Bapak Ibu, banyak yang kita dalam hidup berorganisasi di kantor, di tempat kerja kita, yang terjebak dengan hal seperti ini.
terlalu cepat berprasangka pada orang lain. Ada orang di muka rumah menjalin duduk tangganya yang paling menjamin gitu ya. Padahal rupanya nganterin uang kan misalnya seperti itu. Tapi banyak di antara kita yang ketika atasan kita terlambat datang ke kantor, tidak bisa mengejar itu kabin yang ini yang baru ini, kapal yang baru. Ibunya dari situ, padahal ternyata dipanggil Pak Wagub pagi-pagi, itu tidak. Tapi kita sudah berburu sangka. Maka Bapak Ibu jangan pernah terlalu cepat mengambil keputusan. Lihatlah seluruh masalah dari seluruh sudut pandang. Karena sudut pandang kita sering keliru, ya. Ini contohnya. Ternyata dia dengan bukan dengan pasangannya, dengan wawawnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz dzanni. Hai orang-orang yang beriman, ketahui kebanyakan prasangka buruk. Apalagi dikatakan Allah jangan semakin kalian mencari-cari keburukan orang lain, menggunjingkan satu sama lain itu. Kalau di kantor berkumpul beramai-ramai ibu-ibu, ibu-ibu, apa kira-kira yang dibicarakan? Apa kira-kira yang dibicarakan tentang TPP tentang apa? Perjalanan dinas, apa lagi? Medsos, apa lagi? Tentang gorden baru, apa? Film Korea, rekor. Kira-kira ada enggak peluang awak membicarakan orang lain? Mampaburuan orang, mampatuyaan orang, ada enggak? Ada? Ya Allah, saya sudah sampaikan Al-Hujurat ayat 12 ya Allah. Kalau ada ibu-ibu bisa lain sama di ruangan berampe bertigo, mampatuyaan orang, terserangkul saja ya Allah. Saya sudah sampaikan hari ini ya Allah, bahwa apa yang mereka lakukan itu sama dengan ini. Itu sama dengan memakan daging saudara yang sudah mati. Meninggal kakakwa dia orang, dia bisa udah pun, cicip tangannya, langsung makan. Jijik apa enggak? Jijik apa? Itu tafsiran yang Allah berikan dalam Al-Quran. InsyaAllah. Berbaik sangka. Baik apa yang artinya? Jaga lisan. Penting kita menjaga lisan. Kenapa? Karena lisan itu adalah kunci keselamatan. Nah, ini untuk masalah yang Profesor dari Jepang di Hadol Institute Jepang. Ini melakukan penelitian. Apa penelitiannya? Diambilnya air, kemudian diucapkan kata-kata pada air, kata-kata yang baik. Kamu baik. Diteliti di laboratoriumnya, ternyata partikel terkecil air itu bermaksud ketika air itu mengucapkan kata-kata baik. Yang kedua, kamu dulu dalam bahasa Jepang, permainan dari belakang semakin berkata. Yang ketiga, kita identifikasi disuruh baca doa. Maka Rasulullah sedang menganjurkan kita baca doa sebelum dan sesudah makan itu ya. Masih ingat doa sebelum makan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amur. Saya nggak tahu konsentrasi yang kita bilang betul apa lagi. Allahumma ya sudah. Ini sebelum membacakan doa, saya sempat membacakan doa. Berbeda kan? Nah, ini menurut yang sama-sama diteliti. Jadi kerajaan meneliti sumber-sumber air di dunia. Nah, Ibu, orang medis, dinas kesehatan ada di sini, dokter ada di sini tak? Nah, kalau ada, tolong koreksi saya kalau salah bahwa manusia itu 70% terdiri dari cairan. Kata dokter Masarumoto, orang-orang yang mampu menjaga mulutnya, menjaga munculnya dari membicarakan hal-hal yang tidak baik, terjagalah kesehatannya. Dan dokter Masarumoto mengatakan orang-orang yang tidak mampu menahan ucapan-ucapan negatif, prasangka negatif, maka rentan dengan penyakit yang aneh-aneh. Bukan kata saya, kata dokter Masarumoto. Maka Bapak Ibu, kalau coba sakit, ya,
paru yang sakit, nang migrain yang sakit, nang sadoyo yang sakit. Coba koreksi diri kita, bisa jadi mulut kita banyak yang negatif dari yang positif yang kita keluarkan. Bisa jadi hobi kita bisa menguncilkan orang, padahal belum tentu. Bisa jadi orang yang kita guncilkan jauh lebih mulia di hadapan Allah. Salatnya jauh lebih ikhlas, sedekahnya jauh lebih ikhlas. Yang kedua, Allah menguncilkan. Kira-kira siapa yang merugi? Orang yang menguncilkan atau yang diguncilkan? Siapa yang rugi? Yang menguncilkan. Maka siapa yang punya hobi goncang orang sama Allah, istighfar, obat. Oh, kami juga macam obat. Baik. Apa lagi? Sedikit lagi ya. Agar Allah tolong hidup kita. Pahamilah tujuan hidup kita. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua agar kita tidak lupa tujuan hidup kita. Ya. Apa yang kita mau? Tujuan hidup kita ini melaksatul jinni wal ins ila liya'budun. Tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, bagaimana kalau kita berharap Allah pantaskan kita masuk surga dari ibadah sholat kita? Walau maaf, sholat kita sering di waktu. Kalau kita sholat jalan ikhlas, jalan yang khusyuk, apakah mungkin dalam sholat yang kita lakukan Allah izinkan surga buat kita? Walau maaf. Lalu kalau kita berharap surga dari sedekah kita, sekarang saya tanya, Bu, punya uang 10.000 satu kanan, di saku kiri uang 50.000, di saku bapak-bapak di saku atas ada uang 2.000. Kira-kira mana yang akan disedekahkan? Bu, jujur, mana yang akan disedekahkan? Yang 10.000, yang 50.000 atau yang 2.000? Ya, 10. Serius ya? Tadi yang dicek 2.000. Apa-apa? Kalau ada 2.000, semua 10.000, semua 20.000, semua ada diserahkan. Itu ada apa-apa? Bukan ada 10.000 dari itu. Kalau apa? Dan 2.000 itu yang 10.000 itu 50.000. Agar kita semuanya. Baik. Ternyata Bapak-Ibu, ketika kita berharap Allah pantaskan surga dari pintu sedekah, ternyata sedekah kita uang terjelek, Bapak-Ibu. Betul tak? Dari 2.000, ya, karena ada yang mencet 2.000, cuma 2.000 macam. Kenapa kali seperti itu? Ya, apalagi yang kita kebermanfaatan. Nah, ini yang saya singgung dalam profesi ASN kita hari ini, kebermanfaatan. Bagaimana supaya kita berangkat pagi dari rumah, ya, apel, laksanakan kegiatan-kegiatan, pulang jam 4 sore, rutin seperti itu, betul tidak? Nah, kalau hanya kita terus tenggelam dan tidak menjadikan profesi itu sebagai ibadah, rugi. Karena umur kita terbatas. Yakin ibu kamu kayak ini bisa lagi? Yakin? Ada yang bisa jamin baca apa? Allah bisa ini bisa bagi mau jamin? Tidak bisa? Tidak ada. Karena urusan kematian urusan Allah. Bisa jadi bapak dan ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya. Saya belakangan, bapak dan ibu duluan. Biar aja waktu karena nikah. Bapak, saya bisa bilang masih balik. Kebermanfaatan, ya. Baik, jadi ada kata Rasulullah, ya. Ada kata Rasulullah, amalan yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa menghapuskan dosa-dosa, dan itu tidak bisa dihapuskan dengan amalan sholat dan zakat. Lalu bertanya, apa yang Rasulullah? Yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan amalan sholat dan zakat. Rasulullah menjawab, al-umumu fitur bil maisha. Apa itu? Bersusah payah mencari nafkah. Itulah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat dan zakat. Bagaimana al-umumu fitur bil maisha bisa dikatakan? Pertama, pasangan
Niat melangkah dari rahmat Allah, jadikan apapun yang melakukan hari ini sebagai ASN, jadikan ibadah ya Allah, putus ibadahnya ya Allah. Dan insya Allah, apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini sebagai seorang aparatur sipil negara akan berlipat bersama Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu kita Allah pantaskan masuk surga dari profesi ASN kita. Dan kita hadir mengatur itu bukan untuk identitas kita, tapi bagaimana hadirnya kita bermanfaat buat semesta, buat masyarakat. Next terakhir dakwah. Ini sudah hidup kita. Mengajak orang pada kebaikan, mengajak mengingat orang di media semalam untuk salat zuhur itu kebaikan kan? Kebaikan dakwah kan dakwah ya. Jadi dakwah itu adalah tugas ustaz saja. Baik. Kemudian dari lambai bersyukur, mungkin saya skip dulu. Terakhir saja, karena saya sudah diingatkan kali ini. Ini cerita terakhir. Silakan. Ada yang tahu ini? Untuk apa? Mount Everest. Apa itu? Puncak tertinggi dunia. Terjadi peristiwa luar biasa. 29 Mei 1993. Untuk pertama kali dalam sejarah gunung tertinggi di dunia, puncak tertinggi di dunia ditaklukkan oleh siapa? Pertama Edmund Hillary dan yang kedua Tenzing Norgay. Tenzing Norgay itu kait untuk tuntutan jalan. Ya. Edmund Hillary adalah warga Selandia Baru dan dia berkata, satu orang kalau Tenzing Norgay sebagai kait di depan atau di belakang kira-kira? Di depan, ya. Dia yang beritahu tentang IOP yang menerima tuntutan jalan. Banyak yang dilakukan agar mereka sampai di puncak tertinggi dunia. Satu langkah lagi menuju puncak tertinggi dunia, Tenzing Norgay mundur. Tidak jadi dia jejakkan kakinya di puncak tertinggi dunia. Apa yang dia lakukan? Dia persilakan Edmund silakan kau jejakkan kaki di puncak tertinggi dunia. Dengan tergopoh-gopoh mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa, dia langkahkan kakinya dan sampailah Edmund di puncak tertinggi dunia. Dia menangis, jari-jarinya bahagia. Dan besok dia berkata, ya. Kemudian berita itu disebar ke Asia Barat, Timur dan Eropa Barat. Banyak wartawan yang datang bahwa gunung tertinggi dunia sudah ditentukan oleh Edmund. Diwawancarai oleh tapi tak ada yang mewawancarai Tenzing Norgay. Ya. Press conference selesai, ada satu wartawan bertanya pada Tenzing Norgay, bahaya, apakah kau Tenzing Norgay? Iya. Apakah kau gaibnya Tenzing Norgay? Iya. Apakah kau berada paling depan? Gaib itu paling depan? Iya. Bukankah kau punya kesempatan menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak tertinggi dunia? Iya. Kenapa enggak kau melakukan, Tenzing? Ada apa? Apa jawabannya? Karena itu bukan mimpi saya. Lalu kalau itu bukan mimpi, apa mimpi itu? Mimpi saya mengantarkan dia sembari menunjuk Edmund Hillary menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki puncak tertinggi dunia itu mimpi saya. Di sesi akhir ini saya bertanya kepada Bapak, siapa Tenzing Norgay? Siapa orang yang berdasar sehingga membuat Bapak itu sampai ke titik menjadi orang hebat dari menjadi pejabat dari siapa orang? Makanya, nah kalau dia bertanya pada saya, camat, siapa Tenzing Norgay? Camat apa berpikir panjang? Saya akan jawab, oh ini Tenzing Norgay. Perempuan mulia yang saudara haram dari kecil saya pakai Rupi. 19 saya berada dalam kandungan. 19 saya bisa berada. 19 saya bikin dia sakit, berjalan sakit, dulu tidak enak tidur, tidak enak. Ketika malam tiba saya bikin dia tidak tidur sepanjang malam menjaga saya. Beliau lah orang yang tidak rela dengan rasa terpaksa menunjuki tubuh saya waktu saya tidur. Dengan malam pertama, dia malam pertama yang mendatangi saya, membersihkan kotoran saya, menimang-nimang saya dan membacakan salawat oleh Bapak-Ibu boleh memberikan bacaan itu di masing-masing tempat itu. Mungkin sudah tidak ada, atau mungkin sudah dalam program kita hari ini. Nah ini kebiasaan saya waktu itu boleh dicontoh oleh kita di sesi akhir ini. Ketika saya pulang ke pesawat, orang tua saya ke pesawat. Ya, saya bawa istri saya ke anak, pulang ke rumah, saya buka pintu, anak saya lari menuju dinginnya, istri saya menyelami keduanya, saya salam, saya salam.
Kebayang bagaimana bahagia hati seorang ibu menanti anaknya, seorang camat di negeri orang, ya, pulang dengan mobil dinas. Bahagia sekali Bapak. Datangi beliau di depan pintu, saya cium aja. Saya cium dan saya nikmati aroma makanannya. Aroma makanannya seperti nanti pasti akan sangat seri. Apalagi duduk, keluarkan aroma yang ada di samping saya. Umi boleh nggak saya bikin tangannya? Saya bersihkan kukunya, saya pandangi jemari yang sedang berdiri di belakang sini. Kadang demi Allah, Bapak Ibu, saya nggak kuasa menahan mata melihat jemari ini. Inilah jemari yang dulu bersihkan kotoran di tubuh saya. Inilah jemari yang dulu mendoa di tengah malam doa mungkin menyebut nama saya jauh lebih banyak dalam doa dibanding nama saya sendiri. Itu keselamatan saya. Inilah jemari yang beribadah karena selamat. Inilah jemari yang dulu untuk saya dikasih sendiri. Inilah dulu jemari yang memijit tulang saya waktu saya kecil dulu demam dulu. Inilah dulu jemari yang melindungi saya. Saya taruh jemari prioritas bersama seperti ini dan berdoa di bawah Tuhan. Ya Allah, izinkan kami ini kelak bisa memegang dinding Ka'bah ya Allah. Sehatkan berdua beliau yang dia panjang pada Tuhan. Dan buruk beliau berisi di telinganya, Umi betapa kami sangat mencintai Umi sehat-sehatnya. Insya Allah diberangkat ke atas. Selesai dari sinor yang pertama, saya datang ke sinor yang kedua. Siapa? Ayah Anda. Yang dari kecil saya perlu dia. Ya. Juga sama itu banyak ayah dia. Terus dia. Saya foto bukunya, bahkan lagi saya bersihkan. Demi Allah saya bersihkan. Kotoran yang lengket di sela-sela bukunya saya bersihkan. Setelah saya berdiri di belakang dia. Sebelum dia bertanya di telinganya. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Bapak Ibu tadi. Apa yang paling dia inginkan hari ini? Jawab. Anak dia sudah jadi PNS. Anak dia sudah jadi camat. Jawab. Apa yang dia inginkan? Bapak Ibu tahu beliau pun dengan suara serak dan tertahan beliau menjawab. Nah, dia pikir sholat di depan Ka'bah. Dia pikir sebelum nanti dia pakai kafan, pakai baju ihram. Sembilan, ya insya Allah ini dia berangkat. Dalam Ramadan 2018, Allah izinkan kami mengantarkan ayah Anda sampai ayah Anda dan Umi sampai ke tanah suci. Dan 3 hari ketika di tanah suci dia berkata, nah ini dia sedang di depan Ka'bah. Nah, nikmat sekali bisa sujud di depan Ka'bah ya nak. Nikmat sekali bisa sholat di depan Ka'bah. Terima kasih. Sambil bersebil-sebil nangis. Dia pulang di hari sampai rumah, Allah paham. Diterangkan ada infeksi seluruh pernafasan. Bapak Ibu, siapapun hari ini sebelum kita tutup dengan doa, saya minta pada Ibu boleh hadirkan sosok hebat itu. Yang mungkin Bapak Ibu saya sekarang bertanya apa? Sudah jarang bertanya pada sosok ayah, ingin dibuatkan makanan apa? Tolong hadirkan sosok itu sebentar. Yang saya tampilkan ini adalah seorang hati Michael. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita pada sosok hebat ini. Kalau bukan karena doa mereka, kalau bukan karena ikut campur mereka dalam hidup kita, kalau bukan karena wasilah kebaikan-kebaikan mereka dalam hidup kita, tak mungkin rasanya kita menjadi orang hebat. Tak mungkin rasanya kita hari ini menjadi pejabat, menjadi PNS yang notabene dibanggakan oleh orang-orang di kampung kita. Kalau beliau itu sebenarnya saja wajib untuk mengingatkan kita pada sosok-sosok hebat ini. Yang kita sibuk dan sudah lupa dengan mereka. Atau sudah jarang ataupun ketika melakukan pengen cepat-cepat selesai. Padahal belum, demi Allah siapa yang mengajar kita ngomong, kalau bukan ketika ibu hari ini mengajar kita ngomong, bicara, justru kita ingin cepat-cepat selesai. Padahal ibu lalu pertama yang mengajar kita baca R, A, B, C, dialah yang mengajar kita ngomong.
Maka tolong hadirkan saja sebentar saja. Sebelum majelis ini kita tutup dengan doa. Dan mohon maaf, ternyata kalau kita mau jujur maka kita mereka ternyata mereka tidak ingin rumah yang bagus, belikan mobil, tidak. Yang mereka inginkan hari ini adalah bisa bersama dengan anak dan cucu di hari tuanya. Hanya itu yang mereka inginkan. Bisa melihat cucunya tertawa, bagaimana bercanda. Itu yang mereka inginkan. Dan bisa memastikan kalau anaknya sehat-sehat saja. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Baik, kita tutup dengan doa baik. Baik tempat duduknya, kosongkan hati. Segala permasalahan kita taruh dulu sebentar. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan istighfar sembari menundukkan kepala. Benar-benar istighfar di tempat yang mulia ini. Siapa tahu Pak Ibu, permohonan ampun kita kali ini akan terima Pak Ibu. Astagfirullahaladzim. Hadirkan dosa kita sebagai istri, kita sering menatap tajam wajah pasangan kita. Sebagai pasangan suami, sebagai suami kita pernah berkhianat dengan pasangan kita. Sebagai anak, kita pernah membentak mereka, orang tua kita. Hadirkan Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Allahumma rabbana la tadkhilna fi maqamin hadza wa fi kulli maqamin zamban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini bergelimang dosa dan maksiat, maka kami mohon padamu ya Allah, jangan kau biarkan dia kembali dalam tempat ini sebelum kau ampunkan segala dosa. Allah warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini sedang gelisah hatinya, tidak tenang batinnya ya Allah, maka kami mohon padamu, jangan biarkan dia kembali dari tempat ini sebelum kau tenangkan batinnya. Allahumma yassir la yassarna. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini sedang sulit hidupnya, sulit dalam rumah tangganya, sulit dalam pencariannya, sulit dalam satu sosialnya, maka kami mohon padamu ya Allah, jangan kau biarkan dia kembali dari tempat ini sebelum engkau mudahkan segala urusannya. Allahumma arina illa syafi'ika. Rabbi, jika ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini sedang kau uji dengan penyakit seberat apapun sakitnya, maka tolong jangan biarkan dia kembali dari tempat ini sebelum engkau angkat segala penyakitnya ya Allah. Rabbi, maafkan kami ya Allah, kalau selama ini kami jarang bersenyum pada orang-orang hebat yang sudah melahirkan kami di dunia ini, kedua orang tua kami. Maafkan kami kalau selama ini kami lalai merawatnya ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Izinkan kami untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk mereka yang tersisa ya Allah. Jadikan pengabdian kami pada orang tua menjadi jalan surga buat kami ya Allah. Allahumma rabbana, siapapun yang hari ini mengadakan kami di tempat yang menjadi hari yang mulia ini, izinkan tangan itu telah bisa memegang bimbing kami ya Allah. Bisa kawal berkeliling Ka'bah bersama anak dan pasangan dan orang-orang yang mereka cintai. Izin ya Allah, sebelum kelak mereka kau panggil memakai kain kafan, izinkan mereka pakai baju ihram ya Allah, dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata sungguh kami rindu ya Allah. Izin ya Allah, Allahumma rabbana, berikan kami kekuatan hati dan jiwa untuk bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai aparatur sipil negara. Jadikan profesi ASN ini menjadi jalan mempantaskan kami bersama surga dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Baik Bapak-Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sampai sesudah kita bertemu di wacana dan yakin percaya ketika kita hari ini ingin memperbaiki hidup kita dan Allah membantu selesai masalah dan tercapai keinginan kita, awalilah dengan mendapatkan restu ridho dari kedua orang tua kita. Insyaallah Allah akan muliakan hidup kita dunia dan akhirat. Saya Hidayatul Taufik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan berwakil Bupati Padang Pariaman kepada terhormat Bapak Dr. Agus Rahmat MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi ighfirli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu بالصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Pertama sekali, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti di hari yang mulia ini, yang dimana pada hari itu tepatnya tanggal 19 Mei 2020. Sementara di bawah yang saya muliakan, mungkin saja ada teman-teman kita yang sudah tidak bisa lagi bersama kita ataupun sudah pergi selama. Salawat dan salam pada sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mereformasi perilaku umat dari kehidupan jahiliyah ke Islamiah seperti yang sama-sama kita lakukan pada hari ini. Bapak yang saya hormati, yang kedua kita saya sampaikan permohonan maaf dari Bupati Padang Pariaman karena pada hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam rangka hari dikarenakan dua hal perbedaan kematian yang berada di luar daerah pada hari ini, yang di Jakarta. Yang pertama ada pernyataan program bersama terkait pendidikan, kemudian juga ada menghadiri masyarakat di Kabupaten Bandung. Kami berhubungan dengan hadir seperti yang dihormati Bapak Sekretaris Daerah Bapak Rizky, Bapak Nadi Lubis, yang bersama kita, ya teman-teman kepala OPD, asisten terpadi yang hadir pada kesempatan ini, yang kita muliakan para Ustaz sekaligus juga Bapak Camat Khusus, Bapak Hidayatul Taufik SSTP Camat. Kalau boleh ini kita akan mendapatkan kita di Padang Pariaman Bapak Ibu. Inilah sebenarnya diharapkan dari kita ASN ini, di samping kita bekerja sebagai kita sebagai ASN atau di negara, tambahannya itu seperti ini. Jadi kalau kita tambahannya besar, kita bisa dapat dua. Ya, kehidupan dunia dia nanti kehidupan akhirat lebih baik lagi. Di samping kita memikirkan kehidupan lain untuk menambah kehidupan. Mudah-mudahan kita yang Pariaman bisa juga mengikuti program kita ini masih muda, dan ada juga Camat Asung
kita berdoa supaya nanti dari sisi karir dan nanti kepala bina bisa diselesaikan pada berdoa. Mungkin kalau kami dari beberapa yang pakai akan pada hari ini. Seterusnya yang kita muliakan kepada guru yang hari ini, kemudian istimewa pelaksanaan diri pada hari ini adalah di Kominfo. Cepat sekali Bapak Ibu yang kita muliakan. Kenapa? Karena sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali kita mendengarkan ceramah, baik di tempat lain ataupun di masjid ini, tapi pada hari ini orang sudah ada program diganti juga sesuai dengan kondisi kemajuan teknologi yang saat ini. Menurut teori pelajar, ketika kita mendengarkan hanya ceramah saja, maka yang diserap itu hanya sekitar saja berbeda. Kemudian ketika ada demokrasi, ada legalitas dengan kebijakan, maka daya serap kita itu akan bertambah sekian persen. Dan nantinya akan hilang beberapa persen apabila kita meninggalkan tempat kita. Nah, ini gabungan antara demokrasi, tadi Bapak Ibu juga akan begini-begini tadi, melihat juga ke depan, mudah-mudahan daya serap daripada penangkapan kita itu akan lebih baik. Seterusnya dihormati kita semua yang hadir pada hari ini, kita berharap agar apa yang disampaikan oleh Ustaz kita pada hari ini memang betul-betul akan nanti merubah terkait pekerjaan-pekerjaan kita, perilaku kita nantinya dalam mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta yang kami hormati, kami sapa juga perusahaan-perusahaan kita atau masyarakat kita yang masih sendiri ini melalui channel YouTube Padang Film TV, kemudian juga pendengar kita yang beriman Radio Respon 93 Non FM yang mendengarkan kita pada hari ini yang kita laksanakan di Masjid Raya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan diberikannya pengetahuan agama oleh Ustaz kita, tentunya kita yang paling besar kita berikan kesempatan kita kepada Ustaz pada hari ini, bagaimana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan pengetahuan ini. Karena kalau kita tidak mau memberikan ucapan terima kasih, apa-apa yang disampaikan Pak Ustaz itu rasanya berkurang. Makanya ketika ada kita menuntut ilmu, kita mendapatkan syafaat, maksudnya barakat guru, makanya implementasinya kita terima kasih. Di sekolah-sekolah pun nantinya bakal pendidikan ada anak-anak kita itu ketika guru untuk pelajaran mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah memberikan sumber ilmu. Masa kita sudah diberikan hal yang bermanfaat, ucapan terima kasihnya sulit ataupun pelit, makanya tidak ada pada teknik. Nah, Bapak Ibu yang kita hormati, atau tadi Bapak Ustaz sudah mengatakan yang saya garis bawahi, hindari perilaku sombong, hindari hal-hal yang tidak diinginkan orang lalu kita berbuat atau menyakiti orang. Kemudian bagaimana kita berupaya bekerja sama itu untuk kita bersama dan untuk juga kepentingan daerah kita. Dan yang perlu kita hindarkan itu jangan pernah kita memberikan pertolongan kalau kita inginkan orang itu apa itu. Nah tadi saya menangkap seperti itu. Ada analognya yang Bapak yang saya melihat. Kalau orang yang tidak akan pernah tidak mengharap pertolongan lalu kita berikan pertolongan, kadang-kadang bisa membuat orang itu sia-sia. Ada analognya. Bagi ibu yang pernah yang tinggal di pinggir sungai, ketika di hulu kelihatannya sudah berapa hujan, lalu di pinggir sungai ini turun sebatang kayu yang di atas kayu itu ada beberapa kerang, kalau itu kalau bawah air. Melihat ikan-ikan yang ada di dalam air itu gelisah karena sebenarnya ikan itu senang bergerak terus di dalam air. Tapi kalau dia ada sopi minyak tangan, jadi ada sopi pakai, kepada ikannya tadi itu. Cekatan mana kalau bagian dalam posisi bawa kemudian dengan maksud pertolongan karena ada rasa penasaran, tapi sebenarnya ikan tidak pernah minta pertolongan. Apa akibatnya? Fatal kan? Mati ikan itu Bapak ya.
Jadi kalau orang tidak minta pertolongan dari kita, jangan tolong. Kalau akibat kesalahan itulah anak bisa sampaikan. Dan kecil kalau mau berbayar kalau yang bukan ya, jika kalau berbayar di orang akhirnya mati terus. Itu. Ini sekedar menambah saran saja. Jadi kalau pertolongan itu tujuannya bermanfaat, baru kita lakukan. Ibu bapak mungkin terima kasih Pak Ustaz bermanfaat pengetahuan kami ketika Pak Ustaz memberikan ceramah di hadapan kami. Mudah-mudahan ibu bapak Ustaz pertama sehat-sehat dan nantikan dimanapun keberadaan hal-hal seperti ini. Terima kasih Pak Ustaz. Kemudian ada hal umum tapi perlu saya ingatkan Pak Sekda mari bersama kita ingatkan kepada ASNK karena tahapan-tahapan pilkada. Tahapan pilek, pemilihan pilpres dan lainnya sudah masuk. Terkait juga yang tergabung dalam ASN, mohon dikasih tahu apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya pasal 2 huruf N itu terkait netralitas pegawai negeri atau ASN, mari kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar saja pasangan itu bertarung yang dikenal dalam inti demokrasi, pesta demokrasi. Kalau pesta itu Pak Ibu bahasa waktu di Pariaman, pasangan sana makalah kalah. Jangan lagu pesta itu awak tidak pakai sasaran berbawa berubah, tidak pakai sasaran menipu, tidak pakai sasaran berkelompok lain. Karena kita sepakat ini pesta demokrasi. Jadi untuk teman-teman pegawai negeri atau ASN saya ingatkan kalau hak memilih Bapak Ibu pasti ada, tapi mohon jaga ikut pula meramaikan pesta ini dan memberikan komentar-komentar yang sifatnya keberpihakan. Saya pernah berteman dengan saudara sekalian, Abdullah ikut terkait dengan siapa saja nanti calon presiden dan wakilnya silahkan saja. Kalau ada undang-undang Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan lalu luruskan. Yang kajar bahwa ikut anggur semangkuk kemudian pisang sama durian yang dipilih jangan biarkan saja yang lain kecuali untuk memberikan pengetahuan regulasi di tengah-tengah mereka. Silakan. Memang karena kita orang yang memiliki keilmuan di tengah-tengah mereka silakan berikan netralitas. Kemudian kawan-kawan dia kira komentar yang rancak itu ke dalam grup anggota dia yang rancak itu durian semanggur, jadi kan nyoba deh yang rancak itu pisang sama semangka berlawanan. Biar saja nanti kita bisa kenal dengan undang-undang ASN sendiri dan terkait juga undang-undang netralitas. Saya mohonkan kepada kawan-kawan supaya tidak ada yang terkena dalam masalah politik ini dapat teguran ringan, dapat teguran sedang, maupun dapat teguran berat. Nah yang terakhir Bapak Sekda yang hormat dan kawan-kawan yang berpergian dinas ke Jakarta, bahwa kemarin saya diberitakan oleh Bapak Bupati menghadiri MPS yaitu Hotel Balai. Maka meskipun Pemda Kabupaten Kota tidak bisa menginstruksikan kepada kita yang berpergian ke Jakarta yang sekitar Jakarta Pusat, hendaknya kita perlu himbau kepada agar teman-teman kita ini menginap di Hotel Balai. Kenapa? Karena di Hotel Balai itu Pemda Kabupaten Kota dan Pemda Provinsi mempunyai saham-saham masing-masing. Jadi bahwa dari Padu Makalah program dan hendaknya itu instruksi tidak bisa kita buat, tapi dibawa kepada teman-teman kita yang berpergian perjalanan dinas ke Jakarta sebetulnya Jakarta Pusat. Kiranya yang waktu hanya itu dapat disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah nanti disampaikan oleh Pak Ustaz, Bapak banyak mendukung. Terima kasih karena sudah ada sekali dengan Kominfo dengan Pak Ustaz, bahwa Pak Ustaz dan Pak Ustaz pada hari ini yang selama ini hanya ceramah. Ceramah ini mereka kalau mengenai kekalahan, kalau 8 melimpah sudah terus. Kalau ini lengkap dengan metode demokrasi kemudian pendidikan semuanya, maka saya yakin daya serap kita sudah lebih baik dibandingkan dengan hanya metode ceramah saja.
Terima kasih sekali lagi untuk semua. Semoga kita ke depan bisa lebih berbuat banyak, lebih memikirkan masyarakat karena Pariaman. Kemudian yang tidak mungkin sedikit lagi saya sampaikan terkait kita ASN, mohon kiranya bernaga sederhana, karena sederhana adalah merupakan suatu mahkota kecantikan. Jangan kadang-kadang kita bernaga yang berlebihan dipanggil-panggil pula Bapak Ibu. Bapak Ibu kita melihat ada yang itu yang lebih betul tadi kesehatan lambung itu dipanggil. Jadi sederhana saja, karena sederhana itu mahkota kecantikan. Ya, kalau jahat kita dipakai itu diketik yang lebih lapis sampai itu lagi tidak lancar. Tapi kalau disediakan itu nanti dikira baru lancar. Jadi sederhana itu mahkota kecantikan. Kalau kalau santri siku pakai itu nanti kalau kondisi kita tidak pakai. Kalau sebab pakai itu yang perlu sumbangan surat dipanggil beberapa itu kita apa tidak bersama nanti akhirnya kita. Jadi kawan, kenapa ini sangat mendasar sekali? Bagi wakil wakil selama hidup bukan wakil wakil ingin mengurus pindah, tapi hanya untuk mengingat-ingat kesalahan orang. Itu apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata saya berkenan, apalagi merasa kata itu menggurui seluruh pribadi, tidak seperti itu. Yang jelas hanya saling mengingatkan. Mudah-mudahan itu kebaikan bersama. Itu saja Bapak Ibu yang saya berikan dalam kesempatan ini. Andaikan ada kata yang kurang dalam kesempatan ini, terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini. Semoga kita selalu sehat, amal kita selalu lebih baik, bersama saya pulang, dan kita diberikan suatu hal yang terkait dengan amalan, terkait dengan perbuatan kita di negara Allah supaya kita depan dan amin. Itu saja Bapak Ibu yang saya kerjakan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah infak kita terkumpul pada hari ini berjumlah sebanyak 1 juta rupiah. Demikianlah data kita berikan pada hari ini. Kami dari Dinas Koordinasi dan Info Kabupaten Kabupaten Pariaman mengucapkan banyak terima kasih dan mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.